Selamat sore saudara-saudara, selamat jumpa kembali dalam kuliah online hari ini tanggal 10 November 2020. Hari ini kita masuk dalam pertemuan yang ke-9 ya, untuk mata kuliah tafsir PL1. Harapan saya saudara semua sehat-sehat dan tidak kurang suatu apapun sehingga bisa mengikuti proses kuliah secara online pada hari ini. Dalam pertemuan ke-9 hari ini tanggal 10 bulan November tahun 2020, kita akan melihat dalam slide ini nomor yang kelima dalam kitab Kejadian pasal 6. Nah, dikatakan bahwa rohku, bagian ini tidak dimaksudkan dengan roh Allah, ya. Tapi bagian ini, ya, kalau misalnya roh Allah yang bekerja di antara para nabi-nabi, ya, dan para hakim-hakim, itu memang roh Allah yang bekerja di dalam diri mereka. Tapi kepada manusia di zaman Adam ini, yang dimaksud dengan rohku adalah tenaga dan kodrat kehidupan jasmani manusia berdasarkan Mazmur pasal 104 ayat yang ke-29. Jadi bukan roh Allah, ya, tapi kodrat kehidupan jasmani, ya, yang dimaksud adalah itu. Dan kata kerjanya tinggal di dalam manusia, dapat diterjemahkan dengan berbuat dalam, memerintah dalam. Jadi berbuat dalam atau memerintah dalam. Nah, berhubungan dengan berbuat dalam atau memerintah dalam tidak lain daripada kodrat kehidupan manusia itu sendiri yang memerintah dalam diri manusia atau yang berbuat dalam diri manusia atau yang berusaha melindungi, ya, dikatakan seperti itu. Bandingkan Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Masalahnya menjadi jelas. Kalimat berikutnya adalah tidak akan selama-lamanya, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, jadi kodrat hidup manusia berdasarkan ayat ini dibatasi usianya, umurnya hanya sampai 120 tahun saja. Nah, itu kodrat manusia, ya. Jadi kalau zaman sekarang ada, saudara dengar, ada orang yang hidupnya mencapai lebih dari 120 tahun, ya, tidak ada masalah. Karena yang dimaksud dengan 120 tahun itu adalah orang-orang pada zamannya Nuh, ya, bukan zaman sekarang. Pada zamannya Nuh, makanya orang yang hidup pada waktu itu dibatasi usianya. Sekalipun pada waktu itu ada yang sudah mencapai umur lebih dari itu. Ya, antara lain misalnya seperti Nuh, sudah mencapai umur 600 tahun, ya. Dan banyak lagi yang lain. Ya, tetapi khusus berhubungan dengan peristiwa air bah, ya, dikatakan bahwa umur manusia dibatasi sampai 120 tahun saja, ya. Dalam ayat yang ketiga, hendaklah, ya, diperhatikan pertentangan istilah yang berikut: roh dan daging, Allah dan manusia, selama-lamanya dan 120 tahun saja. Jadi selama-lamanya diperbandingkan dengan 120 tahun, Allah dibandingkan dengan manusia, roh dibandingkan dengan daging, ya, atau dipertentangkan dengan daging. Nah, itu yang dapat dijelaskan dari pasal 6 ayat 2 dan yang ketiga. Sekarang ayat yang keempat, ada orang raksasa di sana.
atau bahasa Ibraninya Nephilim, ya. Nah, arti kata Ibrani ini tidak diketahui dengan pasti. Para penterjemah Septuaginta Yunani menggunakan kata gigantis, ya, atau gigante, atau gigan, atau raksasa, ya, yang artinya raksasa, tetapi tidak pasti artinya. Hanya saja dari konteksnya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, di zaman Nuh, orang-orang yang kenamaan. Nah, bisa jadi ya bahwa yang dimaksud dengan Nephilim adalah orang-orang raksasa yang tubuhnya besar, mungkin seperti Goliat, ya, seperti itu. Tapi juga bisa jadi yang dimaksud dengan raksasa atau kewenang atau kenamaan adalah orang-orang yang punya intelektual tinggi, yang tidak bisa ditaklukkan, atau yang punya kemampuan berpikir dan sebagainya. Nah, atau juga yang dimaksud adalah wewenang, kekuasaan yang diberikan, ya, sehingga dia bisa menguasai satu tempat, 2 tempat, 3 tempat, dan tidak ada perlawanan. Nah, ini juga berbicara tentang wewenang atau kekuasaan atau kemampuan yang disebut juga dengan Nephilim. Nah, dengan arti demikian bahwa kita mengetahui bahwa benar pada satu sisi yang dimaksud dengan Nephilim adalah orang-orang yang bertubuh besar seperti Goliat, yang juga disebut dengan raksasa. Nah, tapi pada sisi yang lain, ya memang kalau juga orang raksasa paling tidak ada yang lawan bisa melawan, kecuali badan sama besar raksasa dengan raksasa. Tapi kalau badannya sebesar itu dengan orang yang normal, paling tidak bisa dikalahkan, ya. Dan itu yang dimaksud dengan raksasa juga. Jadi raksasa atau Nephilim atau gigantis, ya, atau kewenangan kekuasaan yang luas dan sebagainya, itu juga sebagai sebuah bentuk Nephilim, atau bukan saja berbicara tentang fisik, tapi kemampuan dan kekuasaan. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan menyesal, ya. Nah, apa artinya Tuhan menyesal, atau dapatkah Tuhan menyesal? Ya. Nah, pada satu sisi karena dia berpribadi, Tuhan itu berpribadi, punya pikiran, punya perasaan, dan punya keinginan. Sudah jelas sebagai perasaan, Allah yang berpribadi, yang memiliki perasaan, sudah pasti menyesal, marah, murka, dan sebagainya. Karena itu karakter sebuah kepribadian. Tapi tentunya beda kemarahan Allah, menyesalnya Allah dengan menyesalnya Anda dan saya, ya. Menyesalnya Allah adalah menyesal yang kudus, tapi menyesal Anda dan saya bisa jadi karena kelemahan Anda dan saya sendiri, atau kelemahan orang lain yang membuat Anda dan saya menyesal. Tapi pada dasarnya kalau Tuhan yang menyesal, ya, menunjukkan kepada sifat kepribadian Tuhan itu sendiri, pastilah penyesalan itu baik, ya, baik bagi manusia. Nah, sehingga Allah juga dikatakan, ya, bukan seperti manusia, ya, yang menyesal, tapi juga Allah juga adalah Allah yang juga bisa menyesal, ya. Jadi Allah sama dengan manusia bisa menyesal, tapi Allah juga bukan manusia yang menyesal seperti manusia menyesal.
Tapi penyesalan Allah adalah penyesalan dikarenakan dosa manusia itu sendiri. Ya. Nah, kalau Tuhan berubah hanya dalam hubungannya dengan manusia dan bukan dalam dirinya sendiri, tindakannya dan sikapnya terhadap manusia berubah karena manusia berubah melawannya, keadaan Allah dapat digambarkan Tuhan adalah adil dan suci. Karena ia sendiri tidak berubah dan ia selalu benar dalam perbuatannya, maka tindakannya dan sikapnya terhadap manusia harus berubah jika manusia berubah melawannya. Nah, ini saudara, tadi Bapak singgung bahwa penyesalan Tuhan beda dengan penyesalan manusia. Jadi walaupun manusia menyesal, tapi Allah mengatakan bahwa Allah bukannya manusia yang menyesalnya seperti manusia. Tidak. Bahwa penyesalan Allah itu suci dan kudus didasarkan atas keadilan Allah itu sendiri dan kesucian Allah itu sendiri. Jadi kalau misalnya manusia berubah setia, Allah bisa menyesal, ya, telah menciptakan manusia. Allah juga bisa menyesal telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan segala isinya. Nah, karena sikap manusia berubah melawan Tuhan, maka Tuhan juga sikapnya berubah untuk menghukum manusia secara adil, ya. Nah, Allah tetap konsekuen. Jika manusia berubah menjadi jahat, ya, maka tindakan Allah yang dulu berupa berkat harus berubah menjadi hukuman, ya. Dan pandangan kita Allah berubah, ya, tetapi sebenarnya kitalah yang berubah. Jadi bukan Allah yang berubah, tapi kita yang berubah kepada sikap Allah atau terhadap Allah, memberontak terhadap Allah. Tapi sikap Allah yang saudara dan saya untuk sementara mengatakan Allah menyesal seolah-olah Allah berubah setia, sebenarnya Allah tidak berubah. Kesetiaan Allah juga tidak berubah. Misalnya dari kasih kepada menyesal juga tidak. Karena memang itu salah satu sikap Allah. Ketika kita berubah, Allah juga berubah sikapnya. Nah, itu yang terjadi dalam diri Allah, dan biarlah kita mengerti tentang Allah secara baik dan benar. Ya, seperti halnya orang-orang jahat, ya, berkembang, bertambah banyak, ya, pasal 6 ayat 1, demikian juga dosa berkembang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Menurut penilaian Tuhan, kerusakan manusia yang diakibatkan karena dosa bersifat menyeluruh. Jadi dosa manusia itu sudah sampai pada puncaknya, dan dosa manusia itu bukan karena pikiran saja yang berdosa, tapi perasaannya juga berdosa, keinginan juga berdosa, perbuatannya juga berdosa, tindakan dan tingkah lakunya juga berdosa, bahkan hatinya juga ikut berdosa. Ya, jadi seluruh kepribadian manusia, seluruh keberadaan manusia berdosa, dan berdosa itulah dosa manusia yang sudah memuncak itu mengakibatkan Tuhan menyesal, ya.